Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah kaum muslimin yang berbahagia, khususnya keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dimanapun berada di seluruh pelosok negeri kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita segera memasuki bulan Muharram. Ya, 1 Muharram kita peringati ya sebagai awal dari tahun Hijriah. Hijrah memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan kita dan kehidupan perjalanan sejarah kaum muslimin, ya, di mana hijrah hakikatnya merupakan satu puncak pendidikan, ya, periode Makkiyah yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, para murid beliau telah menjalani satu proses pendidikan yang sangat hebat, yang sangat ideal, yang mereka ditempa, dididik oleh Rasulullah SAW ya, dengan penanaman akidah yang kuat, penanaman tauhid dan sikap ya ketaatan yang luar biasa pada Allah dan Rasul-Nya. Juga mereka telah menjadi manusia-manusia baru yang tercerahkan ya bersama dengan turunnya wahyu yang selalu membimbing mereka. Ya, Rasulullah SAW selama 13 tahun ya telah berjaya, telah berhasil ya melahirkan satu generasi yang gemilang, generasi terbaik yang beliau sebut sebagai khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Generasi sahabat ini generasi yang terbaik. Kenapa mereka menjadi yang terbaik? Karena mereka dididik ya dengan pendidikan yang terbaik. Mereka dididik oleh guru yang terbaik, yang tidak mungkin ditandingi oleh manusia manapun, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mereka dididik dengan kurikulum terbaik, yang langsung dibimbing oleh wahyu. Karena Rasulullah SAW juga dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui wahyu. Rasulullah SAW ya telah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Jadi kalau dalam sekolah ya di kampus kita menjalani ujian, maka ujian kita itu masih berupa ujian menjawab ya soal-soal ujian. Ya, baik melalui kertas maupun sekarang melalui komputer. Tapi Rasulullah SAW bersama para sahabat telah dididik ya dengan metode yang hebat, yang bisa kita sebut sebagai satu kampus kehidupan. Ya, mereka dididik mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya dengan pendidikan yang sangat disiplin, ya pendidikan yang hebat. Mereka bukan hanya ujian ya di atas kertas, tapi mereka juga diuji dalam kehidupan. Banyak di antara sahabat Rasulullah yang dibunuh, ya diusir, ya dianiaya, dihina, dilecehkan, dan dirampas hartanya dan sebagainya. Ya, kita tahu sebelum hijrah ada satu ujian iman yang sangat berat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dan di situ kembali ya orang-orang yang sudah menyatakan beriman diuji lagi oleh imannya dengan ujian yang sangat berat, ujian pemikiran, ujian Isra Mi'raj itu. Dan setelah itu kemudian diuji dengan hijrah. Hijrah adalah sebuah proses ujian yang dahsyat, ya, sebuah proses ujian yang tidak kalah dahsyatnya ya dengan anak buah Tolut waktu itu ya ketika harus menyeberangi sungai, diuji untuk tidak boleh minum air sungai dalam kondisi yang haus ya kecuali yang sekedarnya saja. Tapi sahabat Nabi diuji dengan hijrah. Ujian yang sangat berat karena taruhannya adalah nyawa. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, ada istri yang meninggalkan suaminya, ada anak yang meninggalkan ayah ibunya, ada bapak yang meninggalkan istrinya, dan seterusnya. Dan mereka yang datang ke Madinah merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat-sangat teruji, lulus ujian yang luar biasa. Maka kita tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan
313 orang yang menghadapi pasukan Quraisy 1000 lebih ya dalam perang Badar itu. Jadi Madinah itu adalah sebuah embrio peradaban yang sangat tinggi. Karena orang-orang yang membangun peradaban ini adalah orang-orang yang sudah lulus ujian pendidikan yang terbaik. Maka merekalah khairun nas, merekalah orang-orang terbaik. Ini yang penting, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita melihat perjuangan Rasulullah SAW sesuai dengan misi yang diemban oleh beliau, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah ditugaskan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Yatlu 'alaihim ayatihi. Yang kedua wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan badan mereka, jiwa mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasulullah mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah itu. Jadi misi Rasulullah itu adalah tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Inilah satu proses pendidikan yang integral. Ya, bagaimana tazkiyah itu menjadi kunci dari kebangkitan seorang manusia. Tazkiyatun nafs, dan Allah menjamin itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang berhasil melakukan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwanya, qad aflaha. Sungguh ya, dia menang. Dia berjaya, dia sukses. Dan siapa yang mengotori jiwanya, maka dia akan gagal. Oleh karena itu benarlah bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Ya, bu'itsu liutami memakarimal akhlak. Karena akhlak itu sumbernya dari hati. Akhlak itu adalah kondisi jiwa yang kokoh. Ya, para ulama mendefinisikan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang sudah stabil, yang kokoh, yang melahirkan perbuatan tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Kalau perbuatan itu baik, maka disebut sebagai akhlakul karimah. Kalau perbuatannya buruk, maka disebut akhlakul madmumah. Maka itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi ya melalui proses ta'lim, tazkiyah dan dan tilawah tadi, mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Kenapa mereka terbaik? Karena hatinya telah berhasil dibersihkan, ya, disucikan dari sifat-sifat yang mengotori jiwanya itu. Ya, penyakit-penyakit yang mengotori jiwa. Mereka telah dibersihkan dari penyakit sombong, penyakit angkuh, ya, penyakit iblis, sombong, tidak mau menerima kebenaran, angkuh. Mereka telah dibersihkan dari penyakit malas. Ya, Rasulullah juga mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas itu. Sahabat Nabi itu orang-orang yang sangat kuat, ya, fisik dan jiwanya sangat hebat. Ya, bahkan Rasulullah sudah ditugaskan untuk mendidik para sahabat itu memiliki kekuatan jasmani dan rohani yang 10 kali lipat dari bangsa Romawi pada waktu itu. Jadi jiwa sahabat telah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, penyakit riya, ya, penyakit yang ingin selalu memamer-mamerkan perbuatan yang baik, amal baik, ya, tidak mencari keridhaan Allah. Ya, penyakit malas, penyakit lemah, ajaz tadi itu. Ya, juga penyakit dengki, iri hati. Ya, penyakit dengki. Penyakit yang merusak amal perbuatan seperti api yang membakar kayu. Juga mereka telah dibersihkan dari penyakit rendah diri, ya, tidak punya kehormatan diri. Rasulullah menyebut ummahatul akhlak itu ada 4, ya, yaitu al-adalah, al-hikmah, asy-syaja'ah, ya, dan al-iffah. Jadi syaja'ah, lihat ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu punya sifat yang pemberani, ya, bukan penakut, ya, bukan juben. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita berhasil mencontoh Rasulullah SAW dalam proses tazkiyah ini, insya Allah, ya, itu dijamin oleh Allah, pasti menang, pasti sukses.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inilah masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, kita mengenang peristiwa hijrah yang luar biasa yang perlu kita terus renungkan, kita kaji kembali, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita, dalam dakwah kita, dalam perjuangan kita, supaya kita meraih sukses, meraih kemenangan. Dan di Madinah itulah kemudian Rasulullah SAW, ya, dengan para sahabat beliau yang sudah lulus ujian-ujian hebat dalam pendidikan beliau, akhirnya mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Maka mereka siap, ya, ketika Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi, maka beliau sudah menyiapkan orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Mungkin ini perlu kita introspeksi, kadang kita membangun institusi, tapi kita tidak siap orangnya. Kita membuat pesantren, ternyata tidak siap. Siapa yang mau jadi pemimpin pesantren yang hebat ini? Siapa yang akan menjadi guru-gurunya? Kita membangun masjid, siapa yang mengisi masjid kita itu? Siapa orang-orang yang akan berhasil memakmurkan masjid itu? Karena orang-orang yang memakmurkan masjid ini bukan orang sembarangan, ya. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan salah satu sifat orang yang memakmurkan masjid itu, walam yakhsha illallah. Mereka tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah. Nah, apakah kita sudah siapkan orang-orang? Kita buat partai, maka yang harus kita siapkan adalah siapa yang akan memimpin dan mengelola partai. Apakah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang betul-betul cerdas, ya, memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang bermanfaat bagi sesamanya. Ini hakikat yang luar biasa. Bahkan ketika Islam sudah menyebar nanti ke Mesir, ke Yaman, ya, dan di berbagai daerah, ternyata para sahabat Nabi itu siap. Mereka ditempatkan di mana saja siap. Ya, bagaimana kita melihat orang-orang yang ahli Al-Quran, ya, yang hafal Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran, ilmuwan-ilmuwan yang hebat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, ya, mereka orang-orang yang juga siap berjihad fisabilillah. Jadi ilmunya hebat, jiwanya hebat, ya, tapi juga semangat jihad mereka itu luar biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang miskin, orang-orang yang sangat miskin, yang disebut Ahlus Sufah, yang tinggal di Masjid Nabawi. Ya, mereka bukan hanya miskin, mereka beberapa kali mengalami kesulitan makan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pingsan di masjid karena lapar. Bagaimana kita berpikir orang-orang yang sangat miskin dan dalam keadaan lapar ini, mereka memiliki akhlak yang sangat mulia, memiliki jiwa, ya, semangat untuk menimba ilmu, ya, mencari ilmu begitu tinggi, semangat menulis yang sangat hebat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, semangat menghafal, menulis, dan kemudian mengamalkan ilmu itu. Semangat ibadah mereka luar biasa, ya, semangat jihad mereka sangat tinggi, dan juga yang hebat lagi adalah semangat berbagi mereka. Dalam keadaan mereka miskin, mereka tidak serakah, mereka memikirkan saudaranya lebih daripada dirinya sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita renungkan benar-benar makna hijrah Rasulullah SAW. Kalau kita memperingati perjalanan Rasulullah SAW, perjuangan beliau, ya, sebetulnya adalah sebuah proses pendidikan dan perjuangan yang sangat hebat. Yang nanti, ya, betul-betul terwujud sebuah embrio peradaban besar, embrio peradaban yang sangat mulia. Yang embrio peradaban ini kemudian ditularkan kemana-mana, disebarkan kemana-mana. Ya, di mana Islam hadir, di situ hadir pusat-pusat peradaban yang mulia. Di Andalusia 800 tahun umat Islam memimpin. Di Turki Utsmani umat Islam 400 tahun, ya, pernah memimpin. Dan juga di berbagai negeri yang lain. Umat Islam pernah memimpin sains dan teknologi selama 700 tahun. Dan juga di negeri kita, Islam tersebar dengan damai, dengan indah, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Islam tersebar, menyentuh hati-hati masyarakat di Nusantara ini, dan kemudian mereka dengan sukarela memeluk Islam. Dengan sukarela. Ini dakwah yang perlu terus kita kaji, kita pelajari, ya, kita aplikasikan, kita aktualisasikan dalam
tatanan kehidupan kita. Oleh karena itu, Masyaallah muslimin rahimakumullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam rangka kita mengenang ya perjuangan Rasulullah SAW, para sahabat, dan khususnya ya perjuangan umat Islam di negeri kita ini. Kita harus mengenal betul ya para ulama kita, para pendahulu kita, perjuangan mereka. Jangan kita merasa seolah-olah baru sekarang ini ada perjuangan Islam. Tidak. Kita ini melanjutkan perjuangan para tokoh kita. Di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia khususnya kita memiliki tokoh-tokoh yang punya keteladanan yang sangat tinggi. Ya. Pertama tentu Bapak Muhammad Natsir, ya, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang telah mewariskan kepada kita keteladanan, juga intelektualisme, pemikiran, akhlak yang mulia. Kemudian begitu juga Bapak Mr. Muhammad Rum, ya, Syafruddin Prawira Negara, Profesor H.M. Rashidi, kemudian Kiai Haji Taufikur Rahman, dan Bapak Bukhari Tamam, dan sebagainya, yang Bapak Dr. Anwar Haryono, dan seterusnya. Nah, dalam rangka kita untuk menghormati, ya, mengenang, dan juga terutama adalah mengkaji, memikirkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengaktualisasikan, melanjutkan perjuangan para tokoh kita itu. Ya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kali ini menyambut Muharram 1446 Hijriah, menyelenggarakan satu acara program wisata sejarah dan pameran ya buku-buku karya para tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, tokoh bangsa dan tokoh umat. Insya Allah ya pameran ini akan berlangsung selama 1 bulan. Ya, nanti insya Allah ada ratusan buku yang bisa dinikmati, ya, paling enggak bisa dilihat oleh anak-anak kita, santri-santri kita, pelajar kita, mahasiswa kita, dan juga mungkin teman-teman kita semua. Ya, silahkan nanti hadir, ya, mungkin mulai 1 atau 2 Muharram, ya, insya Allah di Keramat Raya 45, ya, di Gedung Menara Dakwah di Perpustakaan Dewan Dakwah, yang bisa menyaksikan di situ. Ya, jadi acaranya wisata sejarah dan pameran ya buku-buku karya para tokoh umat, tokoh bangsa, dan tokoh Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan juga para pelanjutnya. Insya Allah nanti akan dipamerkan juga ya, dipajang lah ya, dilihat ya buku-buku karya para intelektual muda, ya, termasuk nanti sampai kepada karya para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Jadi insya Allah kita akan bisa melihat paling tidak ya buku-buku yang ditulis oleh Pak Natsir, oleh tadi ya Mr. Syafruddin, ya, atau buku-buku yang ditulis tentang mereka, ya, dan juga yang generasi pelanjutnya ya seperti Profesor Aim Saifuddin, ya, Profesor Didin Hafiduddin, nanti ada, sebelumnya ada Dr. Anwar Haryono, ya, juga Bapak Nasir Zubaidi, ya, para aktivis yang telah berjuang ya dengan lisan dan dengan kalam. Ya, insya Allah ini acara yang sangat berharga, sangat penting untuk menyambung ya tali perjuangan. Ya, jadi kita ini berterima kasih kepada para pendahulu kita ya yang telah memberikan keteladanan, ya, mewariskan pemikiran, ya, juga termasuk mewariskan banyak sekali aset-aset wakaf yang diamanahkan kepada kita semua. Jadi demikian kaum muslimin rahimakumullah, ya, mudah-mudahan bulan Muharram 1446 Hijriah ini bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan untuk menguatkan ya semangat kita dalam menjalankan amanah perjuangan, ya, amanah risalah, amanah dakwah yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW dan beliau perintahkan untuk terus dijalankan oleh kita semua sebagai umat beliau. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan dan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.